Halo teman-teman semua, kembali lagi di Smart Money Concepts Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai liquidity, dan kita sudah masuk di bagian akhir untuk topik liquidity. Kali ini kita akan membahas mengenai multiple time frame liquidity. Seperti biasa, kita berangkat dari definisinya terlebih dahulu. Nah, di video yang lalu kita sudah belajar mengenai penerapan liquidity, yaitu ada dua hal utama. Yaitu yang pertama adalah sweep. Sweep adalah mengambil liquidity yang tersedia untuk dipakai sebagai bahan bakar sebelum harga melanjutkan pergerakan selanjutnya ataupun sesungguhnya. Yang kedua adalah inducement, yaitu memancing retail trader seperti kita-kita ini untuk meletakkan order di market sehingga terdapat banyak liquidity yang siap untuk di-sweep. Nah, penerapannya adalah bisa sweep saja, ataupun inducement saja, ataupun gabungan dari keduanya, yaitu gabungan sweep dan inducement. Nah, yang kedua, kita mengingat bahwa prinsip price is fractal, yaitu semua pergerakan harga itu sama ataupun serupa di semua time frame yang ada, baik high time frame daily, H4, H1, M15, M1, bahkan sampai ke time frame second, semua perlakuan harga itu sama. Dan apa yang terjadi di high time frame itu juga dimulai dari lower time frame, terjadi juga di lower time frame. Nah, prinsip pertama dan prinsip kedua ini, penerapan liquidity dan price is fractal ini digabung menjadi multiple time frame liquidity. Nah, ini adalah ilustrasi untuk multiple time frame liquidity. Teman-teman sudah sering kali mungkin melihat ilustrasi ini ya. Ilustrasi untuk multiple time frame. Kali ini kita akan memakainya untuk liquidity. Nah, seperti biasa, kita memakai contoh di sini adalah time frame high time frame-nya adalah H4. Di sini kita dapat melihat bahwa tren di H4 adalah bullish. Kita dapat melihat pergerakannya harga membentuk higher high, higher low, dan breakout ke atas menuju ke H4 supply. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa terbentuk internal high-nya, kemudian membentuk internal low, kemudian menuju ke area H4 supply. Kemudian harga memantul dan membentuk H4 bearish change of character. Dan seperti yang kita ketahui bahwa H4 bearish change of character itu merupakan M15 trend change. Di sini M15 berarti berubah trennya dari bullish menjadi bearish. Nah, di sini dapat kita lihat harga membentuk liquidity melalui internal high ini, kemudian harga melakukan sweep liquidity ini dan menuju ke H4 supply yang sesungguhnya. Nah, setelah itu dari H4 supply yang ada, harga kemudian membentuk ini bearish change of character dan membentuk M15 supply. Jadi dari H4 supply yang besar dapat di-refine menjadi M15 supply yang lebih kecil. Nah, kemudian setelah harga membentuk H4 bearish change of character ataupun M15 sudah berubah tren menjadi bearish, kemudian harga melakukan pullback tapi tidak sampai ke M15, kemudian melakukan break of structure lagi ke bawah. Di sini merupakan M15 break of structure ya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ini merupakan inducement. Kebanyakan dari kita akan terburu-buru untuk meletakkan sell order di sini, sell limit di sini. Dan inducement ini selanjutnya dapat di-swap dan harga kembali ke M15 supply, baru harga melanjutkan pergerakan selanjutnya, yaitu ke bawah lagi, melakukan M15 break of structure lagi. Ini merupakan salah satu skenario-nya ya, yang umum terjadi. Jadi harga belum sampai ke supply, high time frame supply, sudah memantul, kemudian di swap. Kemudian harga memantul, kemudian membentuk inducement, dan inducement ini di swap lagi, baru harga memantul. Ini adalah salah satu skenario liquidity yang sangat sering terjadi, pola paling umum ya. Dan di sini kita memakai contoh ini set time frame-nya H4, M15, dan M1. Dan ini bisa diganti, bisa juga high time frame-nya M15, kemudian M1 dan S5.
Itu pun yang saya pakai sekarang. Jadi saya sekarang cenderung memakai high time frame M15. Akan tetapi untuk ilustrasi ini kita pakai saja H4 yang masih umum karena tidak semua memiliki akses ke second ya. Kemudian lanjut, di sini kita bisa melihat bahwa seluruh gerakan ini merupakan gerakan pullback dari H4. H4-nya bullish, kemudian pullback-nya merupakan pergerakan bearish. Jadi M15 trennya itu merupakan tren bearish. Saya yakin teman-teman semua sudah mengerti mengenai prinsip ini, penerapannya dari video market structure. Nah lanjut, M15 trennya adalah bearish. Dari sini kita bisa melihat harga terus-menerus membentuk break of structure ke bawah. Break ke bawah, kemudian di sini kita bisa melihat tetap break ke bawah terus. Break. Nah di sini membentuk lagi inducement atau membuat trendline liquidity. Di sini kita semua dapat terpancing untuk memanfaatkan sell limit, entah di sini ataupun entah di sini, bisa juga. Yang jelas itu semua nantinya akan di swap lagi untuk kembali ke M15 supply yang ada di sini. Nah, di sini saya berikan salah satu skenario bahwa harga tidak hanya memantul dari supply yang ada, akan tetapi harga sampai break ke atas, tapi hanya weak break. Jadi dia melakukan sweep liquidity dari M15 swing high yang ini ya, ataupun ini merupakan internal high dari H4, sama saja. Jadi dalam skenario ini, contoh skenario ini yang di sweep adalah trendline liquidity ini dan titik swing ini, liquidity yang ini, swing point liquidity. Semuanya di swap, kemudian baru lanjut ke bawah. Break of structure ke bawah semua. Kemudian harga lanjut, kemudian pullback. Di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita bagi menjadi area premium versus diskon, maka di sini dia pullbacknya sampai di area equilibrium saja kira-kira. Skenario-nya begitu. Kemudian harga pullback, kemudian lanjut. Nah, kemudian di sini membentuk lagi equal high dan equal low liquidity. Nah, ini skenario yang cukup sering terjadi juga. Di sini ada supply-nya, M15 supply. Kemudian harga ranging. Sehingga terdapat dua buah side liquidity. Kedua side ya, yang kita sudah bahas di pertemuan lalu. Ada buy side liquidity dan sell side liquidity. Di sini biasanya harga akan swap ke salah satu sisi terlebih dahulu. Di sini contohnya swap dulu ke bawah, jadi dia mengambil liquidity yang ini. Swap sedikit, biasanya hanya wick saja ya, swap sedikit ataupun ya hanya satu candle, dua candle sedikit. Kemudian harga bergerak ke atas untuk menjemput supply yang ada, M15 supply yang ada. Kemudian harga baru merespect supply yang ada ini, kemudian lanjut ke bawah. Dalam pergerakan ke bawah ini, liquidity yang ini juga di swap dua-duanya. Nah, di sini saya tidak menandai satu-satu untuk swap yang jenis yang ke bawah, yang di bawahnya ini, padahal di semua ini ada liquidity juga. Karena ketika liquidity yang berada di sisi yang berlainan dengan tren, contohnya dalam kasus ini bearish trend, maka liquidity yang berada di sini itu cenderung untuk di swap terus-menerus. Gitu. Nah, di sini sebagai contoh, lanjut lagi, dia merespect M15 supply, kemudian lanjut masuk ke area H4 demand. Kemudian di area atas, di bagian atas, di contoh skenario ini, dia memantul dari bagian atas H4 demand, kemudian pullback, kemudian membentuk internal high H4 ataupun swing high M15 sama saja. Kemudian di contoh ini dia masuk sampai sangat dalam dari H4 demand-nya, bahkan sampai weak break. Di H4-nya terlihat weak break, jadi weak-nya menembus, kemudian nggak lama langsung kembali ke atas dan membentuk H4 bullish change of character. Dan seperti yang kita ketahui bersama, H4 bullish change of character merupakan M15 bullish trend change. Jadi di sini trennya sudah beralih lagi menjadi bullish.
di sini berarti tren M15 sudah mengikuti tren utama di H4. Itu. Nah, dari pantulan ini harga membentuk lagi M15 demand. Di sini contohnya cukup besar M15 ya, karena bisa saja demandnya di sini, kemudian di sini terdapat lagi demand. Jadi M15 demandnya lebih besar. Terkadang bisa seperti ini. Markingnya lebih besar. Kemudian harga memantul dari M15 supply. Nah, di sini kita beralih turun lagi ke time frame terendah, yaitu M1 di sini. Case-nya sama. Harga memantul dari M15 supply, kemudian membentuk M1 supply. Dari pantulan ini membentuk M1 supply, sama lagi case-nya membentuk M1 break of structure, kemudian menimbulkan inducement di sini, supaya memancing kita meletakkan sell limit di time frame M1, ini M1 supply. Dan pada akhirnya di swap dan menjemput M1 supply yang sesungguhnya, dan baru break of structure lagi, M1 break of structure ke bawah. Menjemput M15 demand, memantul, kemudian merespek lebih dalam lagi M15-nya, kemudian membentuk M15 bullish change of character ataupun M1 bullish trend change. Kemudian menjemput supply, di sini ada lagi inducement, dia memantul, anggaplah di sini ada demand juga, kemudian dia memantul dari demand dan break of structure ke atas. Di sini kita akan terpancing untuk meletakkan M1 buy limit kita. Tetapi itu hanyalah inducement, kemudian siap di swap lagi untuk menjemput M1 demand yang sesungguhnya. Baru kemudian harga melanjutkan pergerakan sesungguhnya ke atas dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di market di multiple time frame ini, di sini saya tambahkan dulu, di sini ada juga H4 liquidity ya. Di sini ada M15 liquidity. Jadi liquidity itu ada juga di tiap time frame, itu juga ada liquidity-nya masing-masing. Ini M15 semua. Yang di sini M1. Jadi market itu penuh dengan liquidity. Nah, dari sini, dari ilustrasi ini kebanyakan gabungan dari S&D dan liquidity. Market structure-nya mungkin hanya minim. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa setiap kali terdapat harga mendekati ke area supply ataupun demand, maka skenario-nya itu hanya ada dua, yaitu harga memantul ke area supply atau demand-nya, ataupun harga swap dulu, melakukan sweep, kemudian lanjut ke pergerakan sesungguhnya. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan key point-nya, yaitu yang tadi kita bahas, S&D zone versus liquidity sweep. Nah, di sini hanya terdapat dua skenario pergerakan harga, yaitu yang pertama, harga itu respect dengan S&D zone yang ada. Jadi sama aja ketika kita belajar hanya topik market structure dan S&D, maka ya harga hanya respect S&D saja. Jadi kita tidak perlu tahu mengenai topik liquidity, ini sudah works. Dan skenario kedua, itu harga menembus supply S&D zone-nya, kemudian mengambil liquidity yang ada di balik S&D zone itu. Jadi dia melakukan sweep, kemudian setelah itu harga baru melanjutkan pergerakan selanjutnya ataupun sesungguhnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menebak salah satu dari dua skenario ini? Nah, di sini saya ingin menerapkan sebuah prinsip untuk teman-teman semua, yaitu react, don't predict. Bereaksi, jangan memprediksi. Janganlah mencoba untuk memprediksi pergerakan yang ada, memprediksi, oh ini kira-kira skenario pertama ataupun kedua, melainkan meresponlah terhadap pergerakan yang ada. Jadi ketika mungkin harga memantul dari area S&D, maka kita bereaksi. Ketika dia memantul, membentuk change of character, baru kita bertindak. Ataupun kalau harga menembus, kemudian memantul, baru kita bereaksi lagi. Ataupun terkadang harga hanya menembus begitu saja. Jadi intinya kita ini bereaksi, jangan mencoba untuk memprediksi.
Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai pergerakan pullback, yaitu mempelajari bagaimana jenis reaksi harga kembali ke area supply ataupun demand. Yang pertama ada rounded return. Jadi ketika harga menimbulkan imbalance, kemudian harga kembali, itu bentuknya seperti seperempat lingkaran, kurang lebih seperti ini. Jadi pelan-pelan, kemudian makin lama makin kencang, kemudian baru melanjutkan pergerakan sesungguhnya. Jenis yang kedua yaitu corrective return. Jadi harga membentuk imbalance, anggaplah ini H4-nya. Kemudian di M15-nya, seperti yang tadi, skenario standar, pullback secara rapih dan teratur, bertahap. Kemudian jenis yang terakhir yaitu V-shape. Harga membentuk imbalance, kemudian tidak lama, bergerak sedikit, kemudian kembali secara tajam lagi. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah bila terdapat banyak liquidity, harga itu semakin mungkin untuk mengambil liquidity tersebut untuk di swap. Jadi contoh seperti ini, ketika rounded return ini, kita dapat melihat liquidity-nya ada banyak di sini, di titik ini, di titik ini, trend line, swing point. Nah, semua ini harga suka untuk sweep semua itu. Begitu pula di sini ketika korektif, ini lebih teratur lagi, trend line lebih rapi, di tiap swing point ada. Harga juga suka untuk mengambil liquidity itu. Harga suka untuk swap semuanya. Nah, berbeda dengan V-shape. Kalau V-shape ini liquidity-nya hanya sedikit, mungkin hanya ini, hanya dua. Sedangkan di sini clean. Jadi harga lebih enggan untuk mengambil liquidity-nya. Jadi dari dua jenis ini, dari tiga jenis ini, yang kita sukai adalah dua jenis ini, yaitu rounded return ataupun corrective return. Ketika ada V-shape, harga itu cenderung hanya reaksi sedikit kemudian lanjut. Tidak ada penahannya. Biasanya, bila hanya ada sedikit ataupun tidak ada, kemungkinan harga pergerakan tersebut justru merupakan adalah sweep-nya. Jadi harga sweep ke atas, ini liquidity kan, di swap, kemudian baru lanjut ke pergerakan sesungguhnya. Ini tidak ada patokan pasti, sebaiknya teman-teman semua juga banyak belajar dari pengalaman juga. Nah, tetapi secara umum, secara teori, yang baik adalah dua ini, ketimbang yang ini. Oke. Nah, untuk materi liquidity yang utama sebenarnya sudah sampai di sini saja, tinggal rekap. Nah, tapi ada beberapa materi tambahan mengenai liquidity, yaitu yang pertama adalah ini, time zone liquidity. Jadi liquidity yang terbentuk berdasarkan time zone tertentu. Ini merupakan materi tambahan, jadi bukan materi utama dari SMCI. Silakan teman-teman sendiri mempelajari. Ini sekedar pengetahuan tambahan untuk teman-teman. Silakan dipelajari kemudian dites sendiri ya. Saya sendiri tidak terlalu memakai time zone liquidity ini, melainkan hanya pengetahuan tambahan sehingga jika ada skenario-skenario tertentu, saya bisa lebih siap. Jadi, kita belajar dulu mengenai forex session. Saya yakin teman-teman semua sudah cukup mengerti mengenai forex session ini, akan tetapi kita akan bahas, kita akan rewind lagi, kita akan review. Seperti yang kita ketahui, sesi forex itu dikelompokkan menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah Asian Session. Di Asian Session ini terdapat beberapa currency ataupun market yang aktif. Yang pertama adalah New Zealand ataupun currency-nya NZD. Kemudian market Sydney ataupun AUD. Kemudian market Tokyo ataupun dengan currency-nya JPY. Ini adalah perkiraan waktu aktifnya. Market opening sampai dengan market closing berdasarkan time zone WIB, waktu Indonesia Barat, ataupun GMT plus 7. Nah, jenis volatility-nya selama Asian Session ini tingkatnya adalah low sampai dengan medium saja. Kemudian jenis session yang kedua adalah European Season. Di sini terdapat market Frankfurt dengan currency yang aktif adalah Euro dan CHF. Kemudian juga market London dengan currency-nya GBP. Kemudian ini adalah waktunya, masing-masing waktu opening dan closing-nya tiap market. Kemudian volatilitas untuk European Season adalah medium sampai dengan high.
Kemudian session yang terakhir adalah American Session, yaitu marketnya adalah New York. Dan currency yang aktif adalah USD dan CAD. Dan ini adalah jam opening sampai dengan closingnya. Volatilitasnya adalah yang terbesar untuk session American ini karena dana terbesar dan institusi terbesar adalah ada di American Session. Dan kalau kita pelajari, kalau kita lihat, maka waktu overlapnya adalah kurang lebih jam-jam sekian. Terkadang jam-jam ini mungkin bisa lebih maju ataupun lebih mundur ya, tergantung ada daily save time ataupun faktor-faktor lainnya. Akan tetapi secara garis besar overlapnya adalah kurang lebih di jam segini. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sesi forex ini? Yang pertama, volatilitas itu akan meningkat ketika terjadi overlap market. Jadi ketika overlap ASEAN dan Eropa, yaitu sekitar jam segini, 14-16 ini, jam 2 siang sampai dengan jam 4 kurang lebih. Nah, itu market akan mengalami volatilitas yang lebih tinggi dibanding hanya market ASEAN saja. Nah, begitu pula dengan overlap sesi Eropa dan Amerika, yaitu jamnya kurang lebih jam 8 malam sampai dengan lanjut terus sampai dengan jam 12 kurang lebih. Nah, itu volatilitas market akan meningkat di dua overlap session tersebut. Paling tinggi di jam segini sebetulnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pastikan semua persiapan kita, semua mapping, semua marking, dan semua trading rules kita, bahkan pembacaan news fundamental itu sudah siap setidaknya 30 menit sebelum overlap. Jadi, pastikan kurang lebih jam 13.30, setengah 2, itu kita sudah siap semuanya. Atau bahkan di akhir menjelang closing market ini ya. Kurang lebih kalau saya pribadi itu kurang lebih jam 12 itu sudah siap untuk eksekusi. Jadi sekitar jam 11.30 semuanya sudah siap. Mapping, marking semuanya sudah siap. Dan buka trading view, buka MT4-nya, situ semua sudah siap. Saya pribadi mulai standby sekitar jam 11.30. Kemudian untuk jam Amerika, kurang lebih jam 19.30 sebisa mungkin sudah standby semuanya. Marking, pasang alert, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita belajar logiknya, yaitu yang pertama ini. Session dengan pergerakan atau volatilitas rendah itu biasanya akan menjadi liquidity untuk session berikutnya yang memiliki volatilitas lebih besar. Volatilitas yang lebih besar itu biasanya disebabkan oleh market partisipan yang lebih tinggi. Kita semua tahu market Europe dan market US itu sangat besar market partisipannya, baik dari segi jumlah orangnya maupun dari segi jumlah dananya. Yang kedua, sebuah currency ataupun currency pair itu biasanya akan memiliki volatilitas yang lebih rendah di sesi yang tidak berhubungan dengan currency ataupun currency pair tersebut. Begitu pula sebaliknya, currency ataupun currency pair itu akan aktif di sesi yang berhubungan. Sebagai contoh, pair USD CAD. Itu kan pair di market US ya, market Amerika. Itu biasanya mereka tidak volatile, tidak aktif di ASEAN Session. Dan mereka akan aktif ataupun volatile di American Session. Kemudian untuk pair AUD-NZD, kita tahu bahwa ini merupakan pair untuk ASEAN Session. Biasanya mereka tidak volatile, tidak aktif di American Session. Dan mereka hanya akan aktif di ASEAN Session. Ini logiknya karena penggerak dari pair yang bersangkutan, AUD dan NZD itu biasanya bank yang bersangkutan, institusi di Australia ataupun New Zealand. Dan di sesi Amerika biasanya bank-bank atau institusi tersebut sudah tutup, jadi pergerakannya minim. Nah, kalau pair yang lain, contohnya pair Euro JPY, GBP JPY, ini akan volatile di saat overlap antara ASEAN dan Eropa. Karena kita tahu Euro merupakan currency di market Europe, JPY merupakan currency di pair ASEAN. Jadi mereka akan aktif di dua sesi tersebut dan paling volatile di saat overlap kedua sesi tersebut. Begitu pula dengan contoh lain, pair Euro USD dan GBP USD. Kita semua tahu
Euro dan GBP merupakan currency di market Europe, USD di market Amerika. Jadi pasangan pair tersebut akan aktif di sesi Europe dan Amerika dan paling aktif di saat overlap kedua sesi tersebut. Kemudian bagaimana dengan pair yang aktif, pair Asia dan Amerika? Kita semua tahu mereka cross ya, sangat berlawanan. Pair Asia biasa di pagi hari, USD di malam hari. Jadi bagaimana? Biasanya mereka relatif volatile sepanjang hari dan akan meningkat di tiap overlap session yang ada. Seperti yang kita tahu, JPY ini biasanya juga akan berhubungan erat dengan Europe closingnya. Kemudian USD juga berhubungan dengan Europe. Jadi pair ini biasanya aktif terus sepanjang hari. Kemudian dari kedua logik tersebut, kita akan mencoba menerapkan. Ada beberapa penerapannya. Yang pertama yaitu ASEAN Range Liquidity. Yaitu ASEAN Session itu biasanya memiliki volatilitas yang terendah. Terutama untuk pair-pair yang untuk market Europe dan Amerika. Kemudian pergerakan harga biasanya itu ranging sehingga membentuk banyak liquidity di kedua sisi. Baik sisi atas maupun sisi bawah. Kemudian yang kedua, yaitu ada London Breakout. Nah, saat opening Europe season ataupun saat overlap, biasanya harga itu akan melakukan breakout ke salah satu sisi dari ASEAN range tersebut. Jadi di ASEAN range ada high, ada low, biasanya salah satu akan di breakout. Breakout ini bertujuannya untuk melakukan sweep, kemudian sweep tersebut, liquidity yang ada akan dipakai sebagai bahan bakar untuk melanjutkan pergerakan ke arah yang diinginkan oleh composite man ataupun institusi besar. Dan targetnya biasanya adalah sisi liquidity yang satunya. Seperti yang kita tahu, liquidity itu magnet. Harga suka untuk menuju ke arah liquidity yang banyak untuk di sweep. Kemudian penerapan yang ketiga adalah New York reversal. Nah, seperti yang kita tahu saat London breakout, tadi kan breakout kemudian lanjut ke arah seberangnya. Nah, kan itu meninggalkan liquidity juga. Nah, di New York biasanya itu harga ingin mengambil liquidity tersebut. Jadi di saat New York, biasanya harga akan melakukan reversal dan mengambil semua liquidity yang terbentuk pada European season dan mungkin Asian season yang belum terambil. Ini hanya sebatas teorinya ya. Pada kenyataannya, ya belum tentu serapih ini. Biasanya lebih terlihat acak. Akan tetapi ini salah satu teori yang bisa dipakai. Nah, ilustrasinya adalah seperti ini. Sebagai contoh, pair yang umum, pair sejuta umat Euro USD, pada saat sesi Asia, pair ini akan membentuk ranging. Harga tidak akan volatile, hanya akan mutar di segitu-segitu saja. Dan secara keseluruhan pada sesi ini biasanya tidak bergerak. Bergeraknya hanya sebatas range tertentu, high tertentu sampai dengan low tertentu, sehingga terdapat banyak liquidity di titik high dan titik low ini. Ya walaupun selama sesi Asia tersebut, harga juga selalu mengambil swap ya. Ada liquidity di swap. Ada liquidity di swap. Terus menerus, di market itu harga selalu melakukan swap liquidity yang ada. Karena itu adalah bahan bakar. Kemudian di saat overlap sesi dari Asia dan Europe, akan terjadi London breakout. Yaitu di contoh skenario ini, harga melakukan sweep ke atas, kemudian harga menuju ke bawah, mengambil liquidity yang di bawah ini sebagai target. Di contoh ini, harga sweep ke bawah di akhir sesi London. Nah, seperti yang kita ketahui, dari sesi London ini juga akan terbentuk liquidity. Nah, liquidity ini juga harga ingin men-sweep liquidity tersebut. Sweep, kemudian harga melanjutkan pergerakan setelahnya. Di sini sebagai contoh ini ranging, kemudian ini bearish, kemudian ini bullish. Ini hanyalah sebagai contoh. Intinya di tiap sesi itu harga ingin
melakukan sweep di liquidity yang ada di sesi-sesi sebelumnya. Nah, ini silakan dipelajari tersendiri, karena saya pribadi ya tidak terlalu memakai strategi ini ya. Karena pair-pair yang saya tradingkan, saya lebih suka untuk pair JPY, Euro JPY, GBP JPY, dan USD JPY. Karena saya seringkali dapat standby itu biasanya ketika siang hari. Jadi saya, seperti yang kita ketahui tadi, Euro JPY aktifnya ketika market Europe dan Asia, yaitu siang hari. Sedangkan malam hari saya jarang bisa standby, dan sedangkan pair Euro USD ini biasanya aktif ketika siang sampai dengan malam. Jadi sesuaikan saja. Saya men-share ini supaya teman-teman yang bisa memanfaatkan strategi ini, yang bisa menggunakan, yang bisa mempelajari, ya silakan digunakan. Oke, sekarang kita pindah ke chart. Sekarang kita akan mencoba untuk marking liquidity dan melihat perlakuannya, akan tetapi kita akan mencoba bukan per forex, kita akan mencoba sekarang ini di indeks, yaitu Nasdaq. Kita coba ya, kita eksperimen, saya sendiri belum terlalu tahu untuk indeks, ya coba kita Nasdaq ya. Kita berangkat seperti biasa dari market structure terlebih dahulu. Seperti biasa kita pakai ATR, indikator favorit kita. Kita coba mapping dari sini saja ya, Juni, dari sini aja. Nah, di sini kalau kita lihat ATR-nya itu dari atas sampai bawah turun terus. Nah, ini terkadang menjadi pertimbangan kalau kita memakai yang di sini, maka semakin lama semakin kecil. Nah, sedangkan kalau kita pakai yang terakhir, maka akan terlalu kecil. Kita coba ambil tengah-tengahnya saja ya. Di sini 440, 330. Mungkin sekitar 380. Kita coba di 400 saja ya, coba. Kita tes kalau 400 itu kali 0,75, maka jadinya 300. Oke. Berarti kita coba A4 sama dengan 300. Kita coba mapping dari sini. Dari paling bawah. Apakah indeks akan sama perlakuannya dengan forex? Kita coba. Ini 300, 600. Seperti yang tadi dilihat, penentuan ATR-nya terkadang tidak wajib harus paling baru, tidak wajib yang paling depan. Sebenarnya itu semua fleksibel dan berdasarkan logiknya. Di sini saya mendukung teman-teman semua untuk mengambil keputusan semuanya, melakukan penyesuaian itu berdasarkan logik saja. Ini tidak sampai 300. Jadi semua rules yang saya ajarkan itu saya mendorong teman-teman semua untuk memahami logik di baliknya. Jangan hanya terima mentah-mentah 0,75. Tapi teman-teman tidak tahu dari mana dasarnya. 0,75 itu hanyalah hasil uji coba saya untuk H4. M15 0,4 itu pun ya uji coba saya juga. Kalau teman-teman punya patokan, oh kurang, semestinya 0,6 saja untuk M15, ya silakan. Ini tidak nyampe 300. Dan sebetulnya yang sering kali saya bilang, sebenarnya pemakaian ATR ataupun berapapun itu pada akhirnya ya sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Hanya saja supaya lebih mekanikal dan tidak bingung kita pakai seperti itu.
sini kita lihat tidak sampai 300, tidak ada yang di 300. Karena kita tahu tadi ATR-nya makin lama makin turun. Mungkin yang terbaik itu adalah mengikuti ATR yang ada tiap ATR. Karena tapi itu akan sangat ribet ya. Setiap kali kita harus menghitung sekian ya, cukup ribet. Sepertinya teman-teman di SMCI jarang ya memakai yang mencoba trading di indeks ya. Lebih banyak di kripto sejauh yang saya lihat. Bagaimana kalau kita sama-sama belajar mencoba trading di indeks? Yang saya tahu hanya di DXY kalau nggak salah. Market US, indeks US. Nah, kita sudah selesai mappingnya. Oke. Ini low-nya 11080. Close-nya 68. Ini udah lebih rendah. Udah close juga nih. Kita anggap saja di sini. Oke. Nah, terbentuk H4. Mapping H4 kita sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita coba marking SND ya. Mana SND yang baik? Sebagai contoh ini. Demand. Ternyata dia di respect. Memantul, kemudian ke atas. Oke. Demand-nya bagus. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada supply. Ini ada supply. Ini ada supply, kita lihat supply yang ini. Oh, ini sama. Nah, ini supply yang ini hanya memantul sedikit, tetapi dia respect ke area ekstrim ya. Jadi kalau dilihat ini bisa dibilang inducement. Memancing kita untuk pasang di sini. Kemudian hanya memantul dikit baru yang sesungguhnya di atas ini. Tetapi secara overall dia masih respect area supply yang ada. Oke, kita lihat lagi dari sini. Dia membentuk area demand lagi. H4 demand. Tuh dia respect banget. Kemudian gini. Oke. Kita lihat lagi di sini ada lagi supply. Supply-nya juga direspon. Ternyata cukup box juga ya. Ini ada demand. Nah, oke. Di sini demand-nya tidak sampai. Nah, dia mengambil area demand yang lebih kecil. Mungkin ini di M15 ada. Oke. Oke, lanjut. Bullish trend. Ini rapi sekali ya. Kita lihat bullish trend di sini supply. Di respect hanya memantul dikit. Kemudian terbagi menjadi ini, bisa menjadi area flip. Demand, H4 demand. Lanjut
Kalau dilihat jarang ada sweep ya. Respect. Kemudian ini supply. Supply-nya nggak di respect. Langsung tertembus begitu saja. Oke, lanjut. Kemudian demand lagi. Ya, dari H4 sih kalau dilihat ini rapi-rapi saja, tidak banyak liquidity di mana-mana di swap liquidity-nya. Respect secara normal. Nah, ini kalau di lower time frame mungkin terlihat ya. Ini sudah itu. Ini ada liquidity-nya. Kemudian dia di swap nih, ada lebih panjang, lebih masuk lebih dalam. Di lower time frame seharusnya lebih terlihat panjang. Lebih terlihat swap-nya seperti apa. Ini supply tadi tidak terpanggil. Lanjut. Terjun. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada gap ya. Seperti yang kita tahu, gap itu juga biasanya bagus. Harga ingin kembali kemudian melanjutkan. Ini. Nah, ini dia, Pak. Kalau kita lihat di sini ada liquidity. Liquidity di sini, harga ini masuk ke sini, dia swipe dulu dan memantul. Ini kalau di lower time frame ini pergerakan ini lumayan, kita bisa mengambil. Nah, di sini harus react ya. Kita kalau hanya langsung pasang di sini kita SL. Nah, kita harus melihat dulu, swipe dulu, kemudian baru memantul. Ini salah satu penerapan yang tadi ya. Di sini ini area flip demand. Di case ini tertembus begitu saja. Demand lagi. Oh, tapi kurang baik. Tapi di sini bagus. Dia lebih dalam demandnya. Nah, ini kalau kita lihat demand yang di sini masih bekerja ya. Nah, di sini kita lihat imbalance-nya sudah tidak ada. Sebenarnya kalau dilihat di sini ada sih. Ini demand. So, sejauh ini kita lihat cukup normal. Ini area flip supply. Lumayan menarik ini indeks. Saya mungkin ingin mencoba untuk mendalami indeks. Kita lihat di lower time frame-nya apakah menarik ya. Nah, ini contoh. Ini contoh inducement. Ini adalah inducement-nya. Harga break ke bawah, memantul, tidak sampai ke high time frame supply, memantul dikit, kemudian swipe ke atas, baru terjun. Ini penerapan yang sangat baik dari inducement. Oke, kita lanjut. Menarik. Nah, di sini sudah pergerakannya sudah sedikit ya. Ini menjadi demand, supply lagi. Ini kalau kita lihat ya di sini pergerakannya kurang menarik.
tidak ada imbalance yang kuat di sini. Ini swipe beberapa kali nih. Ada inducement, ada liquidity di swipe. Di sini ada liquidity lagi, di swipe lagi. Swipe baru lanjut ke bawah. Bagus juga nih ke wick. Jadi kalau kita lihat karakteristik di indeks itu di Nasdaq dia hanya dari wick ya. Jadi kalau kita marking, kita pasang alert tuh dari wick. Kalau kita ambil selalu wick, itu kita selalu terpanggil. Nah, kalau sekilas yang kita lihat di H4 cukup respect, jadi tidak perlu swap yang gimana-gimana. Kita coba di M15. Seharusnya sama ya. Demand. Nice kan, demand. Memantul, membentuk demand lagi. Ini tidak terpanggil ya di sini. Tapi oke. Di sini terpanggil, mantul. Nah, ini tadi kita lihat tadi ini merupakan liquidity di H4. Nah, di sini kita lihat ini mungkin sebagai contoh juga. Nah, ini yang cukup unik ya yang saya pelajarin. Kalau di sini kita lihat ini supply. Ini supply, anggaplah ini tersentuh ya, walaupun ini tidak. Ini supply dia terpanggil. Nah, selanjutnya supply yang terpanggil ini menjadi liquidity. Dan pada akhirnya di swipe ke atas dan dia di sini membentuk di supply yang baru. Nah, supply yang baru dia memantul sedikit. Nah, di sini bagus banget. Ini ada demand lagi. Dan kalau kita lihat di sini, ini ada banyak nih. Ini semua ini merupakan buy side liquidity untuk M15. Dan ada dua sisi. Nah, semuanya di swipe kan, swipe ke bawah, kemudian swipe ke atas, mantul dikit, dan seterusnya. Jadi penerapan multiple time frame liquidity hanya seperti itu. Di tiap time frame ada liquidity-nya masing-masing. Jadi fraktal ya, dipelajari saja. Nah, ini yang tadi dia memantul ke sini. Kita lihat lagi. Demand tuh nurut. Oh, ini bagus contohnya. Nah, ini adalah inducement. M15 inducement. Tidak sampai ke area marking, kita ingin memasang di sini, kita akan terpancing untuk memasang. Langsung SL tidak sampai 1:1. Nah, begitu pula sebaliknya ini kalau kita lihat apakah ada area supply di sini? Tidak ada ya. Di sini kita lihat supply-nya itu jelek. Nih, tidak ada imbalance, sudah termitigated. Kemudian
supply ini dia tidak berhasil melakukan pekerjaan apa-apa di sini. Supply yang ini gagal, mantulnya pendek. Nah yang ini lumayan bagus karena dia berhasil minor of break of structure di sini ya. Jadi dia bekerja sedikit. Nah, tetapi yang daerah atas ini jelek semua, makanya dia tertembus begitu saja. Demand lagi. Di sini jatuhnya lebih banyak kita marking SND ya ketimbang liquidity. Ini ada juga demand dan tidak bagus. Kalau kita harga sudah membentuk ini, kita bisa ngambil kesimpulan ya. Ini adalah inducement dan lain sebagainya. Nah ini contoh yang bagus. Harga udah memantul, sudah bekerja. Kalau kita refine itu dapat sekian R, lumayan. Setelah dia memantul, dia membentuk liquidity di sini. Liquidity ini harga suka untuk mengambilnya. Swipe, kemudian lanjut ke bawah. Demand. Ini bagus. Ini ada demand lagi. Dan tertembus. Ya, di refine dapat sedikit. Oke, jadi sederhana ya. Kita lihat M1-nya ya. Jadi kita ambil kesimpulan kalau di Nasdaq itu dia lebih banyak respect ke SND-nya. Jadi tidak banyak swipe. Ini supply yang bawah nih, supply memantul. Dia merespon wick yang ada bagian bawah supply, dia mitigatednya. Jadi mitigatednya kalau di indeks Nasdaq ini ternyata begini, hanya wick saja. Memantul, setelah memantul ini hasil ini jadi liquidity. Nah, ya swipe lanjut ke bawah. Nah, kita dari sini ya, kalau kita mendalami satu pair, makanya kita seringkali mendorong teman-teman semua untuk mendalami satu pair, mempelajari karakternya. Jadi supaya kita bisa tahu dari marking seperti ini, kita sudah bisa mengambil kesimpulan, oh Nasdaq itu biasanya ambilnya dari week to week. Kemudian respect SND, tidak banyak swipe liquidity. Oke, sekarang kita coba di M1. Seharusnya sama lah. Atau begini, dari M1 ini kita bisa melihat kan, kalau ini adalah trennya ini, bearish. Kita lihat di sini, tren yang ini, bearish trend ini, kita lihat liquidity-nya. Kita coba terapkan teori yang tadi ya. Nah, oh ternyata kalau kita refine, dia suka swipe nih. Di M1 ternyata banyak, ambil. Dia swipe. Kemudian inducementnya ini. Oh, jadi kalau di M1 banyak terjadi swipe-nya. Swipe dan inducementnya banyak. Oke, lanjut. Oh, ini juga bahkan nggak terpanggil. Ini tidak terpanggil. Ini hanya bekerja sedikit. Inducementnya ini menarik kalau dilihat. Kita marking ini. Kalau kita lihat ini supply yang bagus kalau dilihat.
Tetapi hanya inducement. Oh, ternyata kalau di time frame M1 Nasdaq banyak sekali. Ya, yang tadi. Ini bisa dibilang corrective return, tapi pada akhirnya ketembus. Dia menjemput area paling atas ya. Ya, oh enggak. Dia menembus area. Dia respect yang ini. Oh. Oke. Lanjut. Nah, ini respect area SND yang supply yang ini. Ada lagi. Ini menurut saya kurang bagus padahal sudah termitigated. Ada imbalance cuman sudah termitigated, tapi pada akhirnya works. Supply yang ujung kerja juga. Polanya sama ya. Korektif, lanjut. Supply. Jadi kita bisa melihat di M1 ternyata karakteristiknya banyak. Sedangkan di M15 nggak banyak. Respect yang seperti biasa. Oke, semua sudah kembali seperti normal. Demand. Jadi saya harap teman-teman semua nggak bingung ya mengenai multiple time frame liquidity. Intinya yang perlu diperhatikan di semua time frame itu ada liquidity, ada swipe, dan ada inducement juga. Pelajari karakteristik tiap pair yang ada. Oke. Ya, dan seterusnya. Ini seperti ini. Yang ini dia di swipe. Dan ada inducementnya. Oh, ini juga. Terkadang kita lihat inducement itu juga bisa berarti bekerja. Ini bekerja memantul. Tetapi ini juga menjadi inducement untuk atasnya. Ya, seperti yang kita sering bahas, liquidity itu ya subjektif. Oke. Sekarang kita coba Nasdaq sudah, kita coba ke itu ya, yang tadi sempat kita bahas, Asian liquidity. Sekarang kita coba menerapkan mempelajari yang tadi ya, Asian session liquidity. Kita pakai indikator yang menandakan tiap sesi. Nah, kalau kita lihat biru ini Asia, London ini hijau, New York ini merah. Kebetulan sama ya dengan yang saya warnanya tadi. Biru, hijau, merah. Nah, biru kita lihat dia ada liquidity berbentuk ranging. Nah, di sesi selanjutnya London dia breakout ke atas. Breakout. Kemudian dia mau menarget ke bawah. Akan tetapi masuk ke area New York dia lanjut ke bawah, reversal ke bawah. Ini sangat baik ya. Ranging, breakout, reversal. Oke. Lanjut lagi. Ranging. Ini hampir breakout ya. Breakout ke bawah. Pada saat New York breakout ke atas, reversal ke atas, ranging, bearish, reversal. Kita lanjut. Ranging, oh besar. Terkadang seperti ini. Anggaplah rangingnya sampai sini ya.
breakout ke bawah, New York di reverse. Oke, lanjut. Ranging New York. Londonnya dia tidak ngapa-ngapain, ranging juga. Lalu pada saat New York di swipe ke atas, di reverse ke bawah. Jadi di case ini rangingnya 2 sesi. Pada saat New York dihajar semua. Kita coba lebih mundur lagi. Rangingnya sampai ke Europe, kemudian di New York dihajar 2 sisi. Lanjut lagi. Ranging pada saat London breakout ke bawah, New York hajar ke atas. Ranging sebetulnya dari sini sih. Rangingnya lanjut sampai Europe, dihajar ke atas sama New York. Rangingnya sampai sini, dihajar di New York. Jadi kurang lebih seperti itu. Ranging di Asia, lanjut sampai Europe, di New York dihajar. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang ini special case. Ini rangingnya di sini. Breakout pada saat New York, London, dihajar lagi pada saat New York, reverse. Ranging pada saat Europe dihajar ke atas, swipe lagi ke bawah, di New York dihajar lagi atas bawah. Ini ranging, hajar, respect, hajar ke atas. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih strateginya seperti itu ya. Nah yang saya tahu itu hanya di pair Euro USD ataupun GU. Karena saya sendiri seringnya Euro JPY, GBP JPY, jadi ya saya tidak terlalu memakai strategi ini. Saya hanya mempelajari saja. Oke teman-teman semua. Mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Nah, sebenarnya materi liquidity itu sudah habis. Materi utama dari liquidity itu sudah habis. Sisanya tinggal suplemen-suplemen tambahan saja. Seperti time zone liquidity ini, kemudian ada juga kita akan belajar mengenai week off. Tetapi itu semua suplemen, tidak wajib. Terkadang hanya saya pakai ketika ya confluence saja. Sebagai pengingat, kalau ada pola week off lebih meyakinkan lagi. Akan tetapi sebagai core strateginya biasanya saya tidak memakainya. Oleh karena itu saya masukkan sebagai pelajaran tambahan di SMCI ini. Nah untuk video selanjutnya kita akan mampir dulu ke topik lainnya. Jadi liquidity kita istirahat dulu. Kita akan lanjutkan nanti di video-video di kesempatan berikutnya mengenai week off dan lain-lain, dan juga seperti biasa recap dari awal market structure, S&D, liquidity seperti biasa video recap. Nah sebelum itu kita akan mampir dulu ke pembahasan risk management lagi. Ada suatu hal yang ingin saya bahas, terutama pembahasan mengenai biaya lain-lain dari trading cost, dan juga tentunya hubungannya dengan broker. Nah kita akan bahas di video berikutnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. See you on next video. Bye-bye.